Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama gue Dimas Prayoga dari kelas 1IC04 jurusan Teknik Mesin. Di video sebelumnya, gue telah membahas tentang hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat terhadap pengembangan diri dan pembentukan sikap. Di video kali ini, gue akan membahas tentang pandangan kalian terhadap tanggung jawab. Apa yang membuat kalian harus memiliki sikap dan tanggung jawab? Karena pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan ataupun kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Adanya tanggung jawab, kita juga akan mendapat hak seutuhnya. Dengan tanggung jawab, orang lain juga akan memiliki rasa simpati yang besar untuk kita. Dengan sendirinya, derajat dan kualitas kita di mata orang lain akan tinggi karena memiliki tanggung jawab yang besar. Di sisi lain, tanggung jawab juga bisa mendapatkan kepercayaan orang lain. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu dampak yang akan kalian terima baik positif ataupun negatif terhadap pelaksanaan tanggung jawab. Dampak positif yang pertama adalah lebih tenang. Mengapa demikian? Karena jika orang lain memberi amanah kepada kita suatu tugas dan kita menyelesaikan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, itu akan membuat kita merasa lebih tenang dibandingkan jika kita tidak melaksanakan tugas tersebut dengan tidak bertanggung jawab. Itu akan membuat kita merasa dihantui karena tugas tersebut tidak kita selesaikan. Yang kedua adalah lebih dihargai, karena orang yang bertanggung jawab akan lebih dihargai karena jika mereka diberi tugas, mereka akan terikat dengan tugas tersebut oleh tanggung jawab tersebut. Selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah timbulnya suatu masalah jika tanggung jawab tidak terpenuhi. Karena jika tanggung jawab tidak terpenuhi, misalkan ada orang lain yang memberikan amanah kepada kita, yaitu sebuah tugas, dan itu sudah terikat oleh perjanjian, dan kita melanggar perjanjian tersebut karena tidak bertanggung jawab oleh tugas tersebut. Orang tersebut bisa saja menuntut kita karena tidaknya kebertanggungjawaban kita oleh amanat tersebut. Dan yang kedua adalah banyak terjadi pelanggaran hukum. Di negara kita ini, jika kita tidak melakukannya secara bertanggung jawab, banyak pelanggaran hukum yang akan terjadi. Misalkan kita tidak membayar pajak, itu kan adalah suatu kewajiban, dan kita termasuk orang yang melanggar hukum jika tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah hidup akan lebih terbebani. Seperti yang kalian ketahui tentang tadi, kewajiban kita adalah membayar pajak. Jika kita tidak membayar pajak, kita akan dihantui jika kita melihat polisi. Jika kita melihat polisi, bawaannya kita akan kabur, muter balik, dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga. Jelaskan mengenai perbedaan tanggung jawab, pengabdian, dan pengorbanan. Tanggung jawab yaitu berkewajiban menanggung atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Sedangkan pengabdian lebih banyak menunjuk kepada perbuatan. Sebagai contoh, kita sebagai warga negara Indonesia mengabdi dengan cara, jika kita pelajar, kita mengabdi dengan cara belajar yang benar. Sedangkan pengorbanan lebih banyak menunjuk kepada pemberian sesuatu, misalnya tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Kita ambil contoh pengorbanan kita terhadap perempuan atau pacar kita. Misalkan tenaga, kita sudah berkorban tenaga, yaitu dengan cara kita menjemput, mengantar mereka ke yang mereka tuju. Dan biaya kita keluarkan
karena kita membayarkan apa yang mereka beli, apa yang mereka mau. Dan jikalau kita jalan malam mingguan, kita yang akan membayar biaya tersebut. Dan yang kedua, waktu dimana kita akan tidur tetapi mereka terus saja menelpon, dan itu sangat menyita waktu tidur kita. Dan yang kedua adalah pikiran dimana kita harus memikirkan apa yang harus kita rencanakan untuk mereka di saat mereka mengambek tidak jelas. Oke, yang keempat adalah macam-macam tanggung jawab apa yang sudah kalian lakukan pada hidup kalian, dan apa contohnya jika belum, mengapa. Tanggung jawab yang sudah saya lakukan adalah tanggung jawab sebagai pelajar, yaitu belajar dengan giat, mengerjakan tugas dan disiplin. Dan tanggung jawab yang belum saya rasakan adalah tanggung jawab sebagai pekerja, karena saya saat ini masih di level pelajar dan saya belum termasuk level pekerja. Oke, itu saja pembahasan yang dapat saya berikan untuk kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa, saya Dimas Prayoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.